Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika melakukan perjalanan jauh, namun saat sampai di kota tersebut malah ditolak mentah-mentah oleh para penduduknya? Menurut kalian, sikap apa ya yang harusnya kita tunjukkan ketika menghadapi hinaan dan cacian dari orang lain? Nah, agar kalian bisa meneladani sikap dari Nabi Muhammad SAW, yuk simak baik-baik pembahasan pada video kali ini ya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya, Kak Sandi, selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tadbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, akan kembali mengajak kalian belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kira-kira apakah kalian sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari? Ya, benar sekali. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif dan mengambil pelajaran yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Alangkah baiknya sebelum kita mulai kita baca doa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari perjalanan Nabi Muhammad SAW yang sangat menarik ini? Yuk simak baik-baik videonya ya. Let's go. Pada kesempatan kali ini, bersama-sama kita akan belajar mengenai tujuan pembelajaran dalam sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Yang pertama, menunjukkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif. Yang kedua, menceritakan kembali peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif. Yang ketiga, menunjukkan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke kota Taif. Yang keempat, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam penyebaran dakwah Islam Nabi Muhammad SAW selalu ada saja halangan rintangan yang melintang. Namun Nabi Muhammad SAW menghadapi hal tersebut dengan sikap yang hangat, penuh kesabaran. Didampingi para sahabatnya, beliau juga sangat merasa terbantu. Lantas, mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak baik-baik video kali ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya apa saja sih penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif? Nah, yang pertama, kota Taif memiliki harapan yang besar. Di samping karena kota tersebut memiliki kedudukan atau tingkatan yang sama dengan kota Mekah. Ini dibuktikan dengan adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri ini, dalam kurung Mekah dan kota Taif. Pernyataan tersebut dalam firman Allah ini menguatkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke kota Taif. Penyebab kedua yaitu tekanan dari kaum kafir. Jadi setelah wafatnya Siti Khadijah, istri beliau Nabi Muhammad SAW, dan juga pamannya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy ini semakin menghalangi dan menyakiti Nabi Muhammad SAW dikarenakan mereka menganggap bahwasanya tidak ada lagi orang yang disegani untuk melindungi beliau. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman, beliau Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif dengan maksud dan tujuan yaitu menyebarkan ketauhidan. Sudah menjadi kewajiban bagi beliau Nabi Muhammad SAW yang penuh kesabaran untuk menghadapi cobaan-cobaan, menyebarkan ketauhidan ke segala penjuru dunia. Nah, penyebab yang terakhir yaitu untuk
mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan juga Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif untuk mencari dan mendapatkan dukungan bantuan dari para saudara-saudaranya, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jahil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka semua adalah keturunan dari Bani Sakif yang mendiami kota Taif. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW mendapatkan gangguan dan halangan dari kaum kafir, akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke kota Taif. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Apa ya kira-kira yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW tiba di kota Taif? Nah, yuk simak baik-baik videonya. Oke teman-teman, untuk mendalami peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif, kita perlu mengetahui letak daripada kota Taif. Nah, ini adalah gambaran dari letak kota Taif. Jadi, kota Taif berada di Jazirah Arab. Kota ini terletak di sebelah tenggara kota Mekah. Beliau Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dari kota Mekah ke kota Taif kurang lebih 65 km. Agar tidak diketahui oleh Bani Quraisy, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dengan berjalan kaki tanpa menggunakan unta, yang membutuhkan waktu 4 hari untuk sampai ke kota Taif. Lalu berangkatlah beliau Nabi Muhammad SAW ke kota Taif, ditemani oleh Zaid bin Harithah yang merupakan bekas budak dari Siti Khadijah, kemudian dianggap menjadi anak ketika berjalan kaki dengan beliau. Dengan harapan ketika sudah sampai di kota Taif, mereka langsung bisa mencari para kerabatnya Nabi Muhammad SAW dan beristirahat. Oke teman-teman, bagaimana perasaan kalian ketika ditolak mentah-mentah oleh orang yang kita perjuangin? Sakit ya? Ini seperti yang terjadi pada Nabi kita. Para penduduk kota Taif menolak secara kasar pada ajakan Nabi Muhammad SAW. Alasannya, ternyata para penduduk kota Taif sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kemudian para penduduk kota Taif mengarahkan kaum penjahat dan para budak untuk menyerang dan melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu. Hal ini mengakibatkan cedera pada kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah pun berusaha untuk melindungi beliau, tapi dia sendiri malah terluka. Dengan demikian, hijrah ke kota Taif dapat dikatakan tidak berhasil. Yang selanjutnya adalah diusir dari kota Taif. Sebelum masuk ke kota Mekah, beliau Nabi Muhammad SAW beristirahat di suatu perkebunan milik Utbah dan Syaibah yang merupakan anak dari Robi'ah. Setelah merasa tenang, Nabi Muhammad SAW berdoa. Kedua anak laki-laki Robi'ah mendengar kata-kata doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW. Karena merasa iba, mereka pun menyuruh Adas, yaitu pelayannya, untuk memberikan anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad SAW menerima pemberian Adas dengan mengeluarkan tangannya seraya mengucapkan Bismillah, dan lalu dimakannya buah tersebut. Adas pun yang mendengar itu terkejut. Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa dirinya adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, karena mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Adas pun masuk Islam. Kesabaran Nabi Muhammad SAW selalu diuji, sampai pada perlakuan kasar, hinaan, dan pengusiran. Bahkan juga beliau Nabi Muhammad SAW diserang hingga terluka. Dalam kondisi seperti itu, datanglah malaikat Jibril
malaikat Jibril ini meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghukum para penduduk kota Taif yang telah berlaku kejam kepada beliau. Namun Nabi Muhammad SAW menolak. Beliau justru malah berdoa yang artinya, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Bahkan juga Nabi Muhammad SAW berdoa agar keturunan masyarakat kota Taif kelak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah berhasil menyelesaikan materi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Kakak harap kalian semua tetap semangat ya. Menarik bukan belajar sambil mendengarkan penjelasan seperti ini? Pada materi kali ini kita diperlihatkan sejarah dakwahnya Nabi Muhammad SAW, di mana beliau patuh dan taat kepada perintah Allah dalam berdakwah. Banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi beliau, dimulai dari penolakan, hinaan, siksaan, hingga diusir dari kota. Beliau juga tetap gigih dan sabar dalam menghadapi itu semua. Malah dengan mulianya beliau berdoa meminta agar penduduk kota Taif mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harusnya kita contoh teman, dalam semangat menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Oke, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat memberikan banyak sekali hikmah, ibrah, serta manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, atur pola makan, dan juga jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dalam lindungannya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.